Pemilihan umum, bicara tentang pemilihan umum, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Saya nggak ikut. Perkenalkan, saya Cak Dasir. Saya sebagai masyarakat umum, masyarakat awam, bukan anggota politik, partai atau sejenisnya. Kami hanya rakyat biasa, rakyat jelata yang menginginkan kebaikan di dalam pemimpin-pemimpin kami menuju Indonesia merdeka. Pada saat ini saya melihat politik yang keruh, sistemnya tidak sehat, para pejabatnya pun demikian. Diawali lihat dari sosok Ibu Megawati yang mengusung Bapak Jokowi. Menurut saya, kalau Pak Jokowi sekarang seteru dengan Bu Mega, saya tidak yakin 100%. Karena apa? Kalau Ibu Mega itu mau, tentunya sudah dipecat, tentunya sudah dipermasalahkan. Bahkan kalau bisa ya diturunkan sebagai presiden. Kita lihat bagaimana Bu Mega ketika nurunin Bapak Presiden Gus Dur yang terhormat, yang kami cintai. Itu diturunin Ibu Mega begitu aja. Nah, sekarang Jokowi kok nggak begitu? Ada apa? Ini bisa dikatakan spesialis drama Korea, spesialis sandiwara unggulan. Mereka itu membagi suara antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Lah, Pak Anies bersama Pak Amin ini juga tanda tanya, karena Pak Amin itu saudara siapa? Jadi nonsen kalau PDI itu berseteru dengan Pak Jokowi, nggak mungkin. Menurut saya nonsen. Itu sandiwara kolosal. Kami nggak mau dibohongin lagi ya. Terus sekarang membahas tentang siapa aja yang ditunjuk menjadi pejabat oleh Pak Jokowi. Mulai dari Menteri Agama Pak Yakut Khalil. Dia menghebohkan apa? Terus dia nunjuk Pak Basuki Cahayapurnama. Terus menghebohkan apa? Terus dia ngangkat Sambo. Adanya Sambo itu nyerempetnya saya kurang begitu memahami, tapi sepertinya itu juga sedarah sedaging. Ya mungkin berkaitan dengan manipulasi kotak suara. Terus yang selanjutnya tentang pengangkatan Kapolri, Bapak Sigit. Selanjutnya mau ada apa? Ini sudah ditata dari dulu. Terus Gibran disuruh nyalon menjadi wali kota, yang lawannya nggak seimbang. Lawannya pun itu saya rasa kemungkinan bayarannya Jokowi sendiri. Jadi semua lucu pembacaannya. Terus mulai Anwar Usman menikah dengan saudaranya Pak Jokowi, itu saya sudah membaca mau ada apa di sini. Ternyata ada ini, pengangkatan soal Gibran menjadi cawapres. Cuma saya heran kenapa ya Pak Prabowo itu kok menjadi kerdil jiwa kepahlawanan leluhurnya dulu gitu loh.
menghalalkan segala cara itu kerdil bagi saya, nggak patriotisme, nggak pahlawan sejati. Tapi mungkin Pak Prabowo mau naik secara licik, saya juga nggak tahu. Terus bagi Prabowo yang penting bisa mengukir sejarah sehingga menjadi kepala negara dan tujuannya bisa dicapai. Bahkan mungkin sebaliknya, kubu Gibran menganggap bahwa Pak Prabowo sudah tua, kalau ada apa-apa Gibran bisa menjadi wakil presiden rasa presiden yang segala pencanangannya sudah diatur oleh pejabat-pejabat di belakangnya beserta oligarki. Itu kemungkinan loh ya, hanya bacaan saja, hanya perkiraan saya. Terus setelah pengangkatan Pak Usman, mungkin yang berotak mesum itu, saya nggak tahu ya. Sekarang Pak Jokowi itu mengangkat Panglima ABRI, calon Panglima Tunggal. Itu mau aja apa? Kita lihat ke depan ya. Kita baca saja, setiap apa yang diangkat Jokowi itu mengandung permasalahan. Dan saya demi Allah dulu memang mencintai, menyenangi, bahkan bangga dengan keadaan Jokowi waktu menjadi gubernur. Setelah belum selesai jadi gubernur, dia langsung jadi presiden, itu awal saya benci sama Jokowi. Saya nggak suka, walaupun dia suku Jawa itu al-munafikun, punya sumpah jabatan 5 tahun kepada Tuhan dengan mengangkat Al-Quran tanpa sebab yang nggak semestinya dia pindah menjadi presiden. Itu bagi saya sudah kesalahan fatal. Karena apa? Mengingkari sumpah janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah saja diingkari, apalagi hanya kami, hanya gua malu. Apa? Rakyat Jakarta diingkari, wong Tuhannya diingkari kok. Yang saya herankan, buzzer sampai sekarang masih berjalan. Terus yang saya herankan lagi, kenapa ya masyarakat Indonesia itu mudah dicocok otak, mudah dibodohi oleh sistem buzzer-buzzer licik dan sangat licik. Tur para pejabat yang dipilih-pilih di Jakarta terlalu banyak reshuffle di sistem Pak Jokowi ini. Saya melihat ada tujuan apa? Oh, ternyata semua pejabat-pejabatnya, mulai urusan ijazah palsu nggak ada yang benar, mulai polisinya, mulai tentaranya, mulai dudung. Saya lihat nggak ada yang beres sama rakyat. Itu menurut saya loh ya, jangan salah paham. Terus saya melihat para pejabat di zaman Jokowi ini kok rata-rata nyeleneh, nggak mengindahkan aturan yang semestinya, dan adab sopan santun beretika luhur itu sudah hilang kayaknya. Menurut saya kayak orang geblek gitu loh, kayak nggak punya aturan. Preman aja masih punya aturan, masih punya adab sopan santun. Nah, ini melebihi preman ya. Soalnya apa saya mengatakan melebihi preman? Mereka tuh orang berpendidikan, terdidik, dan bayarnya tinggi-tinggi, ada jaminan hidup dengan ekonomi yang baik. Tapi kelakuannya melebihi kelakuan preman, masih baik preman bagi saya. Kalau pejabat seperti ini masih bertahan di RI, saya hanya bisa berdoa, ya Allah, habiskanlah istana negara, ratakan dengan bumi, beserta pejabat-pejabatnya yang kurang ajar, yang tidak baik, pejabat-pejabat yang haram. Biarlah tertinggal pejabat-pejabat yang baik. Ya, nanti saran saya kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi milenial, jangan terprovokasi oleh generasi milenial.
Ini kan mimpin negara, bukan mimpin RT atau Tamiya atau mimpin grup motorcycle atau mimpin grup Harley Davidson. Ini mimpin negara loh, mimpin banyak provinsi. Terus bertanggung jawab kepada luar negeri, kepada dunia, PBB dan lain sebagainya. Ini kalau didasarkan pernah menjabat sebagai gubernur atau pernah menjabat sekelas provinsi dan sudah berumur 40 tahun itu diidentifikasi sudah matang. Lah kenapa nggak sabaran banget, belum 40 tahun sudah diminta untuk jadi cawapres. Seperti Jokowi dulu, belum selesai menjabat sebagai gubernur sudah keburu-buru jadi presiden. Sekarang Gibran pun demikian, belum 40 tahun, ya tunggu tahun depan, 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kan bisa mencalonkan, dan itu sudah matang. Jalin hubungan baik antar suku, antar agama dalam berbagai daerah. Itu juga soal IKN, kenapa enggak tanya dulu kepada seluruh rakyat Indonesia? Padahal IKN itu, ibu kota negara ditaruh di Jakarta itu oleh para pahlawan yang berjuang mengorbankan jiwa raga untuk kepentingan anak cucu, enggak hanya anak cucunya Jokowi saja, ya kami semua. Jadi saya tahu kenapa Jokowi seperti itu dan Megawati diam. Itu tanda tanya besar. Apakah itu pencanangannya? Karena apa? Jokowi itu nggak kuat apa-apa. Kekuatannya justru ada di Ibu Mega dan kroninya. Lah dulu kan runtang-runtung antara ketua Golkar Pak siapa itu Pak Hartarto dengan Ibu Puan sudah seperti orang berkasih mesra. Pak Jokowi dengan Bu Mega sudah seperti orang berkasih mesra. Bila nggak ada hujan, nggak ada angin kok seperti orang berseteru dahsyat, tapi nggak pernah dipecat. Kalau lihat zaman Gus Dur kok kenapa langsung diturunin, di impeachment? Ini tanda apa? Jangan bodohi kami. Kami juga manusia, punya akal, pikiran, dan perasaan. Perasaan kami nggak bisa dibohongin. Wahai para pejabat yang etika luhurnya nggak ada atau mungkin kurang. Tanya dulu kepada seluruh rakyat Indonesia, pemuka-pemuka penting di setiap daerah, bagaimana kalau IKN dipindah ke Kalimantan atau kemana? Kalau bagi saya pindah aja ke Papua sono, jadi pemerataan. Kalau Kalimantan sudah baik-baik saja, tinggal akses jalan, akses perbaikan penduduk Kalimantan, kesejahteraannya bagaimana? Nggak perlu, mereka tuh nggak perlu seperti IKN dipindah-pindah ngabis-ngabisin biaya. Itu masyarakat Jakarta buatkan pabrik di mana gitu, di luar Jawa atau di Papua atau di Freeport, kirim mereka ke sana, nggak perlu pakai tenaga asing, dan buatkan rumah. Nah, rumahnya di Jakarta dibeli dengan layak, pindahkan ke sana. Terus bukit-bukit di Galunggung itu dipindah ke Jakarta supaya lebih tinggi. Jadi kalau sudah datarannya menjadi tinggi kan nggak rawan kebanjiran. Nggak perlu mindah-mindahin IKN, itu bisa dicicil berangsur-angsur, nggak perlu harus terus koyo opo wae.
koyo hebat-hebat emangnya kau niku Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, sadar Pak, sadar para pejabat. Kalian itu pejabat bukan pebejat. Tapi sekarang ini kami lihat banyak dari kepolisian, banyak dari tentara, banyak dari pejabat, khususnya pejabat hukum, banyak yang nggak bener, banyak yang kami melihat kecewa, memberangus orang-orang Islam, pemuka-pemuka Islam, orang yang protes mengharap keadilan, berdemo mengharap keadilan, semua kok diberangus. Itu membuat saya benci dengan rezim ini. Saya mengharapkan rezim ini secepatnya tumbang di gulung Allah Subhanahu wa taala kalau mereka nggak secepatnya sadar. Terus kayak Pak Anwar itu udah tua, kenapa dikasih peringatan kok malah membangkang, malah memberikan jawaban yang nggak mencerminkan bahwa Pak Anwar itu sekarang tinggal intisari atau santennya, malah kelihatan sepetnya. Kalau jawabannya begitu nggak kelihatan santennya, kelihatan munafiknya. Iya gitu kok bilang pendidikan guru agama. Astagfirullahaladzim, istighfar Pak, istighfar. Kalau saya nanti misal digelontorkan BLT sumbangan atas nama partainya PSI atau partainya PDI atau partainya Golkar, akan saya terima dengan tulus ikhlas karena itu anggaran dari APBN, juga uang rakyat. Tapi saya nggak nyoblos kalian, saya akan nyoblos, mungkin saya coblos semua, atau mungkin saya nyoblos Pak Anies kalau saya mungkin nyoblos Pak Anies kalau wakilnya AHY, dan 100% akan saya coblos bagi capres atau cawapres yang mengumandangkan saya anti oligarki demi Allah, demi Rasulullah, demi nama Tuhan saya. Itu saja cukup bagi kami. Saya tidak terkontaminasi oleh oligarki. Itu saja saya sudah banyak terima kasih. Akan saya coblos dengan rela hati walaupun nggak ada gelontoran BLT yang memang notabene itu hak kami, uang negara. Itu saja, semoga rakyat Indonesia nggak bisa dibodohi lagi dan mau mendengar nasihat-nasihat yang memang betul-betul baik. Generasi milenial itu generasi yang hormat pada orang tua dan menghormati kematangan berpikir dan berpendidikan. Di usia 40 itu kenapa oleh para terdahulu dibuat usia 40? Itu mengharapkan orang pintar tapi juga matang. Kalian makan nasi kalau masih dikaru belum matang, kalian makan sakit perut kalian karena belum matang. Dalam artian kedewasaan berpikir. Lah ini berpikir belum dewasa, yang di kepala itu negara bukan RT, RW atau sekelas wali kota. Berpikir dong, jangan kaitkan ini dengan kaum muda tok. Ini bukan tempatnya. Kaum muda itu bagiannya apa? Kaum matang itu bagiannya apa? Kalau hakim semua muda-muda, gak mungkin jadi hakim lah. Apalagi hakim MK. Yang tua aja masih kayak anak kecil, apalagi anak kecil. Berpikir yang matang ya, jangan menghasut ya. Itu kader-kader yang mengajak memprovokasi. Giliran generasi milenial yang bergerak. Karena yang tua-tua kurang ajar, yang tua aja kurang ajar, apalagi yang muda. Emosinya masih belum terkontrol Pak Ne. Mikir dong. Jangan jadi penghasut kelas tulen ya. Jangan membodohi masyarakat ya. Lihat yang kawin-kawin muda banyak perceraian.
Tapi rata-rata yang awet itu kawin-kawin yang cukup umur, dewasa, matang, mapan. Ya nggak perlu kami banyak berkomentar lah, berpikirlah dengan sehat, waras secara agamamu dan secara naluri hatimu. Kami hanya mengajak, pilihlah pemimpin yang baik. Kalau ciri-ciri saya memilih pemimpin, saya akan memilih pemimpin yang mengumandangkan saya anti oligarki, saya tidak terkontaminasi oleh oligarki demi Allah demi Rasulullah, dan saya tidak saya akan memilih pemimpin yang tablik, amanah, fatonah, yang menyatakan bahwa dia tidak terkontaminasi atau tidak didikte oleh oligarki. Bahkan dia sangat tidak bisa didikte oleh oligarki dan tidak mau diiming-imingi oleh harta tahta wanita oleh pejabat lainnya atau oligarki. Dan dia mau menyatakan bahwa kontrak untuk Freeport kalau sudah habis tidak diperpanjang demi memenuhi Undang-Undang 45 pasal 33 dan yang memenuhinya. Juga tentang kelapa sawit dan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia dikelola di Indonesia dengan tenaga ahli yang didatangkan, dibayar, tidak menjual saham, dan hasilnya untuk keperluan masyarakat Indonesia. Karena yang saya rasakan Brunei yang lahan minyaknya kecil aja rakyatnya sejahtera. Malaysia yang sawitnya dan minyaknya hanya segitu rakyatnya sejahtera. Diperhatikan oleh negara, polisi membela rakyat. Di Malaysia itu Cina menjadi pembantu rumah tangga. Di Malaysia itu Cina menjadi tukang kuli batu dan bangunan. Di Indonesia mereka jadi raja. Karena apa? Hukum perundangan yang memegang para pejabat yang korup. Itu menurut saya. Kalau ada calon presiden yang berani menyatakan tidak terkontaminasi dan tidak terdikte oleh oligarki dan mau menghidupkan Undang-Undang 45 pasal 33, mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara fakir miskin, itu akan saya pilih. Membela betul-betul rakyat Indonesia dengan sesungguh-sungguhnya sesuai amanah para leluhur terdahulu yang berjuang memerdekakan Indonesia. Akan saya pilih, bahkan bila perlu saya mengeluarkan dana per satu orang 100.000, dalam keluarga saya satu orang 100 atau 200.000, kami rela mengeluarkan demi Allah demi Rasulullah, nggak usah beri kami BLT. Itu saja kritik, saran, dan ajakan dari saya pribadi atas nama Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas ridha Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada yang bisa mendengar rasa perkataan batin saya, monggo ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.